Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana cara membuat tugas dengan menggunakan aplikasi Google Formulir. Ya, pertama-tama kita membuka aplikasi di Chrome. Silahkan pada browser Bapak Ibu mengetikkan Google Formulir atau Google Form. Ya. Kemudian silakan Anda scroll, kemudian buka pada bagian Google Formulir, buat dan analisis survei gratis. Kita klik, kita menanti beberapa saat. Tampilan Google Form akan muncul seperti ini. Di situ ada dua tampilan, yang pertama untuk pribadi, yang kedua untuk bisnis dengan menggunakan Google Workspace. Kita klik di bagian buka Google Formulir, Bapak Ibu. Ya, silahkan boleh menggunakan Peramban atau juga bisa menggunakan WPS Office yang sudah di download terlebih dahulu. Kita menanti beberapa saat. Browser sedang mencari atau memuat tautan yang kita klik. Jadi ya, Bapak Ibu, tampilannya di situ akan muncul seperti yang ada di layar. Ya, Bapak Ibu, terlebih dahulu kita harus mengganti formulir tanpa judul itu. Misalnya kita ganti dengan membuat daftar hadir untuk siswa pada saat pembelajaran online yang bisa kita kirimkan secara langsung melalui chatting pada aplikasi pembelajaran online, misalnya menggunakan Zoom Meeting atau Web Meeting. Kita ketikkan judulnya di situ adalah daftar hadir siswa, misalnya kelas 2 ya, kelas 2A ya. Di bagian bawah deskripsi Bapak Ibu tinggal mengisinya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita meminta siswa isilah form daftar hadir pembelajaran tematik hari ini sesuai petunjuk. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian kita scroll lagi. Ya, di situ ada muncul beberapa opsi. Kita coba klik di situ. Bapak Ibu, pilihannya di dalam itu ada beberapa. Kita coba klik di bagian pilihan ganda
opsinya ada beberapa macam Bapak Ibu. Kalau misalnya untuk pertanyaan yang pertama, otomatis kita akan menanyakan tentang nama siswa. Berarti kita harus memilih opsinya adalah jawaban singkat. Kemudian di bagian atas pertanyaan tanpa judul itu kita ketikkan nama lengkap. Ya, karena pertanyaan ini bersifat wajib dan harus diisi, maka Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu klik ini, aktifkan ya. Aktifkan supaya anak-anak lupa mengisi akan diingatkan untuk diisi nanti ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk melanjut ke pertanyaan yang kedua, silakan Bapak Ibu klik tanda tambah pada bagian kiri bawah untuk yang menggunakan HP Android, tetapi bagi yang menggunakan laptop atau komputer, Bapak Ibu silahkan klik di bagian kanan dari lembaran Google formulir ini ya. Kita klik tambah ya. Pertanyaan yang berikut adalah kita menentukan kelas misalnya ya. Ini sesuai dengan kebutuhan, ini tidak harus otomatis, tapi Bapak Ibu pertanyaannya bisa sesuaikan berdasarkan kebutuhan di kelas atau kebutuhan Bapak Ibu. Kalau untuk kelas kita bisa pakai seperti ini. Opsinya itu kita ganti dengan misalnya dia kelas berapa, kelas 1A misalnya. Kemudian opsi yang kedua kita tambahkan lagi kelas 1B, seterusnya kelas 2A misalnya. Tambahkan lagi opsi kelas 2B, tambahkan lagi opsi kelas 3A, kemudian tambahkan lagi opsi kelas 3B ya. Bapak Ibu silakan dibuat seperti ini, atau kalaupun Bapak Ibu bisa menggunakan jawaban singkat juga boleh, nanti anak-anak akan mengisinya ya. Lagi-lagi kita harus mengaktifkan pertanyaan ini supaya pertanyaan ini wajib diisi oleh anak-anak. Kita bisa melanjutkan ke pertanyaan berikut. Selain kelas, mungkin kita bisa meminta nama sekolah misalnya ya. Nama sekolah itu kita menggunakan jawaban singkat seperti ini Bapak Ibu. Kita klik di jawaban singkat, kita aktifkan juga. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan hari tanggal pertemuan hari ini misalnya ya, hari tanggal misalnya ya. Silakan Bapak Ibu, di situ ada pilihan, kita pilih tanggal, nanti anak-anak akan mengklik itu dan jawabannya itu akan sesuai dengan tanggal yang ada ya. Kita juga kasih aktif untuk bisa wajib diisi oleh anak-anak. Kemudian kita menambahkan lagi pertanyaan-pertanyaan lain sesuai dengan kebutuhan di dalam formulir yang harus dibuat oleh atau diminta oleh Bapak Ibu, dan itu akan direspon oleh anak-anak. Misalnya yang paling terakhir itu adalah nomor HP ya. Itu untuk memudahkan apabila ada hal-hal yang mau disampaikan, kita bisa komunikasi dengan cepat. Untuk bagian nomor HP Bapak Ibu, kita tidak perlu mengaktifkan fitur ini wajib diisi, karena
Takutnya nanti ada siswa yang kalau tidak memiliki HP ataupun lupa nomor HP-nya, maka dia tidak bisa mengirimkan jawaban-jawabannya. Oleh karena itu, kita nonaktifkan saja sehingga walaupun tidak terisi, pasti akan terkirim. Ya. Setelah seperti ini, Bapak Ibu, silahkan kita bisa membagikan linknya kepada anak-anak. Ya. Dengan cara adalah kita klik kirim ini. Setelah kita klik kirim, Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu klik di sini untuk mendapatkan link yang sudah kita buat sehingga bisa dapat dibagikan kepada anak-anak. Caranya adalah kita klik, kemudian Bapak Ibu kalau misalnya tautannya ini terlalu panjang, kita bisa klik di bagian perpendek URL ini supaya tidak terlalu panjang. Ya, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu klik seperti ini. Ya, setelah sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu, jangan lupa untuk klik di sini salin. Kita salin tautan atau link ini. Ya, sudah tersalin Bapak Ibu. Kemudian kita kembali, lalu kita klik kirim, ataupun juga kita sudah bisa membagikan kepada anak-anak melalui aplikasi pembelajaran online yang sedang kita gunakan, ataupun juga Bapak Ibu bisa mengirimkan menggunakan grup WA yang sudah didapat atau dibuat oleh anak-anak. Salah satu contohnya seperti ini. Ya, ketika saya membagikan seperti ini, Bapak Ibu, inilah link yang kita bagi ya ini. Kemudian Bapak Ibu coba Bapak Ibu klik di situ. Ya, dia akan tampil di sana. Ya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah tampilan yang muncul nanti di HP Android siswa ataupun di laptop komputer siswa seperti itu. Jadi form yang tadi kita buat munculnya nanti seperti ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti tinggal saja mengarahkan anak-anak untuk mengisi nama lengkap. Seperti ini. Nama lengkap, kemudian pilih kelas 2B misalnya, nama sekolah adalah SD Impres Malagaro misalnya. Kemudian tanggalnya Bapak Ibu tinggal hari itu, klik tanggal 27 Juli misalnya, klik setelan, dia akan muncul. Kemudian yang bagian ini, pada bagian ini kalau anak-anak diminta untuk mengisi yang menghafal nomor HP orang tua atau nomor HP-nya sendiri, kita minta untuk diisi. Kalau memang tidak bisa, maka bisa dibiarkan saja. Tetapi kali ini kita coba isi dengan nomor HP sekian ya. Oke Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian di situ anak-anak akan mengklik kirim setelah semua data yang diminta sudah terisi. Ketika dia klik seperti ini, maka data sudah terkirim ke drive kita atau masuk ke email Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buka dan cek di sana. Kira-kira sudah berapa siswa yang berhasil memberikan jawaban dari Google Form yang kita berikan. Ya.
Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk mengeceknya Bapak Ibu, kita bisa kembali, kemudian kita mengecek jawaban. Ya, ini Bapak Ibu silakan untuk mengecek. Ini adalah klik di jawaban. Di situ akan muncul berapa siswa yang sudah menjawab. Ya. Di sana kita buka. Kemudian kita bisa melihat siapa-siapa yang sudah menjawab formulir yang kita bagikan. Ya. Jika sudah terjadi seperti ini, jika sudah ada jawabannya, maka pasti dia akan muncul Bapak Ibu. Ya. Demikian Bapak Ibu beberapa hal yang bisa dapat saya sampaikan untuk bagaimana kita menggunakan aplikasi Google Formulir untuk membuat daftar hadir dalam proses pembelajaran online. Jangan lupa like dan subscribe serta di-share sehingga Anda atau Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi penting lainnya di video-video selanjutnya.